Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Adik-adikku, anak-anakku semuanya yang masih lagi belajar, khusus yang telah menyampaikan paparan tentang ekonomi syariah, tentang perbankan, tentang dunia bank syariah. Pak Iki, semoga senantiasa dijaga oleh Allah, bisa istiqomah di dalam perjuangan syariah, syiar agama, bisnis yang halal, insya Allah. Siapa? Anda Febi dan juga siapa? Afifah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semuanya. Masya Allah. Bicara tentang bank syariah itu disebut Imam Haddad dengan bahasa sederhana. Kalau ada orang melakukan sholat, jangan berprasangka buruk. Jika segala sesuatu kalau sudah pakai label syariat itu jangan berprasangka buruk. Ada pelacur misalnya kok pakai kerudung, jangan disuudoni, biarkan. Barangkali memang dia mau tobat dengan kerudungnya. Kita itu punya kebiasaan mudah menilai orang itu dengan kebusukan kita, sehingga orang jadi busuk semuanya, prasangka buruk. Prasangka buruk, habislah itu. Kalau sudah sesuatu yang pakai label syariat itu, ya sudah, kita hargai dulu karena label syariat. Adapun masalah kebenaran di dalamnya adalah bersama berjalan waktu, atau memang kalau kita punya kemampuan untuk bisa melihat ke dalam, ya kita masuk. Jadi bank syariat ini, kalau kita gambarkan begini loh ya, itu selama ini sudah bersama bank konvensional bertahun-tahun. Kemudian kita menanti adanya bank syariat. Lalu lahirlah bank syariat. Dalam bahasa yang sering kami sampaikan, bank syariat ini adalah bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya. Kalau seandainya bayi itu lahir cacat, dibunuh atau dirawat, kan begitu. Bukan dibunuh, dirawat. Kalau ada kekurangan, yuk kita sempurnakan. Ini yang harus kita pahami. Kita menanti adanya bank syariat. Jangan belum apa-apa, belum tumbuh, sudah dipangkas. Kita kadang-kadang dengan orang yang prasangka buruk dan bank syariah, kita juga agak sedikit keras. Kenapa? Kita tuh rindu. Kalau ada kekurangan, ya tugas Anda sebagai ulama menyempurnakan. Ini sama pemuda-pemuda ini. Maka hari ini kita sudah agak boleh lagi urusan konvensional. Bahkan saya kepada orang, teman-teman yang mereka pengusaha-pengusaha, setiap ada pondok masjid, kok minta sumbangan, kok rekening yang masih konvensional jangan dikasih sumbangan karena dia tidak punya hero. Nah ini sekedar ini anak-anakku semuanya tak kasih semangat begini. Karena kita perlu, karena bank syariat ini tentunya dengan kekurangan yang ada di dalamnya akan semakin sempurna kalau didukung oleh kaum muslimin. Orang Islam meletakkan uangnya bukan di bank syariat. Gimana bank syariat bisa semakin sempurna? Nggak bisa bersaing dengan pada akhir. Kalau seandainya umat Islam punya kesadaran bahwasanya bank syariat inilah bank kita, dunia syariat ini adalah bank dunia kita, maka bank syariat bisa saja mengalahkan bank konvensional yang ada. Cuman mana kesadaran ini? Makanya kita sebagai seorang santri atau mahasiswa itu hendaknya menyerukan agar semuanya bisa mendukung keberadaan bank syariat. Kalau ada dugaan tadi disampaikan oleh Pak Iki tentang kekurangan-kekurangan, ya tadi seperti bayi, seandainya lahir bayi yang kita nanti cacat, bagaimana? Kita bunuh atau kita besarkan? Cacatnya yuk kita sempurnakan. Seperti itu. Inilah maksud kami ini. Jangan sampai kita ini tidak rindu untuk syariat. Nah, dan kali ini koreksi semuanya. Mahasiswa sudah bersangat begini, tatanya di Indonesia rekeningnya masih konvensional. Harus minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita tidak pernah rasa repot. Al-Bahjah, misalnya pesantren, kita menggunakan rekening syariat, tidak pernah susah. Nanti kalau transfer harus bayar 5.000. 5.000 adalah tambahan, kita adalah dapat pahala. Ya, kita dapat pahala. Jadi kita perlu yakin dengan itu. Nah, adapun kritik ke dalam tentu harus ada. Bank syariat tentu ada produk-produk yang perlu dibenahi. Jadi nanti dari pihak bank syariat, kemudian ini ada Pak Iki semuanya nih. Jadi begini loh ya, bank syariat itu akan bersaing atau untuk bank syariat itu memang harus punya fungsi untuk punya kiat untuk semangat untuk bersaing. Satu, bersaing ya. Tapi di sisi lain tujuan utama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan umat di dalam berekonomi ini agar tetap syariat. Ini dibedakan. Ini harus perhatikan. Artinya
jangan latah niru produk konvensional kalau kita tidak memerlukannya. Itu loh. Jadi harus itu, jangan takut produk ada, nggak perlu kita ngikut, nggak memerlukan. Apalagi mungkin sangat sedikit di situ. Artinya jangan latah kita ngikut produk-produk yang dibuat oleh konvensional, sementara kita belum mendesak untuk memerlukan hal tersebut. Ini harus cerdas di dalam menangani dunia bank syariat ini. Karena apa? Kita punya tujuan bagaimana umat ini adalah di saat urusan jual beli semuanya adalah dengan syariat. Sehingga termasuk kami selalu sampaikan kalau kita kumpul dengan pejuang-pejuang bank syariat kita sahabat, ini perjuangan luar biasa. Tidak kalah dengan ngurusi pondok pesantren. Kenapa? Setiap hari orang urusan dengan namanya duit, transaksi dan sebagainya. Tidak ada yang nggak kenal bank. Kalau ada orang nggak kenal pondok masih ada. Tapi kalau orang tidak kenal bank hampir tidak ada hari ini. Nah, kalau kita tidak siapkan bank-bank yang syariat, kita besarkan bank syariat, maka kita tidak serius dalam dakwah. Ada yang tertinggal dong. Maka kami seru bahasanya membesarkan bank syariat ini termasuk kewajiban kita semuanya. Sehingga bank syariat menjadi bank nomor 1. Seandainya perjuangan umat Islam membesarkan bank syariat, kita itu ngurusi tol nggak pakai konvensional. Karena ini kadang-kadang guyonan dengan kawan-kawan itu. Berapa duitmu? Ya ada Bu ya. Di mana? Dia nyebut. Jujur. Nah ini. Ternyata yang dimasukkan bank syariah hanya 10%. Kekayaan yang lainnya ini. Kita perlu ada insya dalam hal semacam ini. Makanya sebetulnya kalimat yang kami sampaikan berlaku perlunya untuk orang di luar sana. Kalau santri, insya Allah sudah, kalau mahasiswa syariat ini sudah sama pemikirannya. Hanya inilah maksudnya barangkali mau disebar berita ini ya kayak gini. Jadi kalau syariat, apalagi mahasiswa yang belajar fakultas syariat, yang rindu syariat, lah kok nggak mendukung program syariat? Jadi seperti orang Yahudi, innamal bai'u mithlu riba, kan repot. Nah, ini kan repot seribu. Oh, nggak ada bedanya. Maka nanti ada takif fikih yang para pelajar-pelajar syariat sangat mengetahui masalah ini. Jadi ada solusi. Bentuknya sama, jual beli riba bentuknya adalah mencari untung. Tapi ternyata ada satu hal yang membedakan ini halal dan haram. Itu syariah yang ngerti, santri, ulama. Jadi dari sisi ini kami menghimbau kepada para ulama untuk mendukung adanya bank syariat ini. Kalian semua anak-anakku ini calon ulama. Nggak ada yang tertinggal insya Allah. Ulama-ulama insya Allah penerus dakwahnya Nabi sukses ya. Di sisi lain, dari pihak perbankan ini pun harus terbuka menerima kritik dari para ulama, jangan sampai membuat produk-produk yang menjadikan orang itu bingung karena tidak membutuhkannya. Sebetulnya problem-problem yang tadi disebutkan itu adalah banyak hal yang tidak terlalu perlu. Sehingga dipaksakan oleh bank syariat harus dikeluarkan sehingga jadi masalah. Termasuk misalnya kredit emas. Apa mendesaknya? Mungkin kita apa mendesaknya orang kredit emas itu? Apakah kita mati kalau ada kredit emas misalnya itu? Sehingga kan khilaf dalam hal ini. Waktu kita mengangkat soal dalam hal ini, dari pihak perbankan, dari beberapa bank datang pada kami buat surat tentang ini. Sebetulnya menurut para ulama memang kayak ini, hanya karena ini. Sudah mengerti tidak menurut para ulama tidak kan? Kenapa kok menjadi perkenalkan? Apakah mendesak? Ini misalnya. Kalau ingin besar harus berani kritik ke dalam. Jadi tujuan kita adalah bagaimana kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cari ridho Allah itu gampang, kata guru Mulia Habib Abdullah bin Muhammad Barun, waktu kita ingin berikan fatwa, statement dan sebagainya apa? Beliau itu wasiat selalu saya pakai. Ukhruj min haddi nafsik. Keluarkan dirimu dari kepentingan hawa nafsumu, maka kamu ngomong selamat. Jadi, kalau sudah kita berbicara keluar dari hawa kepentingan nafsu, ngomong sudah enak. Ya, saya tidak ada kepentingan membesarkan pondokku dengan ini, maka aman. Inilah anak-anakku semua para mahasiswa. Saya senang dari mahasiswa, kenapa kita pernah jadi mahasiswa. Aku masih harapannya semangatnya, wow enak, semangat jadi mahasiswa siang malam belajar, gak tidur, wah, ngopi di Sutup sana enak. Ini ada, Masya Allah. Jadi mungkin kami tidak terlalu panjang lebar, kita lebih senang diskusi dengan anak-anak kita ingin kenal dengan mereka, dan juga mungkin kita ingin juga mendengar dari Pak Iki. Tadi banyak yang kita dengar dari beliau, Masya Allah, suatu hal yang sangat bermanfaat. Kita ingin perluas dalam diskusi ini. Intinya bahwasanya harus kita dukung bank syariah. Tidak boleh. Kita punya dulu rekening non syariah atas saya. Sekarang kita buang semuanya, tidak ada. Al-Bahjah tidak boleh pakai bank kecuali bank syariah. Bank syariah kita pakai semuanya biar kita silaturahmi. Yang mau ya silahkan. Jadi kita pakai syariah dan tidak ada yang susah. Biarpun ada kiriman dari manapun juga nggak ada susah, mudah semuanya. Yang mengatakan susah itu orang nggak bersyukur.
Oh, susah bagaimana? Saya masih ingat waktu sekolah di Bangil dulu tuh, mau dapat kiriman dari ayah saya itu, saya harus kantor pos nunggu wesel, ngantri. Naik angkot berapa bayar? Setelah itu ngantri kantor pos dipanggil, ya, baru dapat duit. Oh, sekarang hanya bayar 5.000 saja kok bilang katanya susah dan sebagainya. Iman kita di mana? Nah, itu loh. Kalau ngomong sama mahasiswa kadang-kadang kita sedikit berapi-api ini karena senang, karena saya merasa saya jadi muda lagi, kayak sekolah, kayak masuk kampus lagi kita ini. Ya, semangat, saya pengen sama mahasiswa ini harus begitu. Serius, berani, tegas, ilmu, semangat, tidak pernah terhenti, insya Allah. Jadi memang terima kasih ini anak-anak aku semuanya mengadakan acara seperti ini penting, karena ini yang ada di Indonesia ini bakal ditanya hal-hal semacam ini. Harus pandai ngomong, iltizamatnya dimatangkan itunya. jadi dimatangkan semuanya, nanti transaksi syar'i bakal mengerti semuanya, jadi harus paham. Jadi sebetulnya dalam fikih sudah ada semuanya, cuman ada namanya bahasa perbankan. Alhamdulillah seperti di Al-Ahqaf sendiri diajarkan itu, dalam Aliyah Amah juga ada iltizamat dan sebagainya, dan masih diajarkan juga dunia ini. Tinggal nanti kalau ke Indonesia sering duduk dengan teman-teman saudara dari perbankan, ya ngertilah istilah-istilah. Sebenarnya maknanya sama, hanya istilahnya saja dengan bahasa Inggris, di bahasa Arab dan sebagainya. Intinya gitu, wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, dan mohon maaf kepada Pak Iki, Masya Allah, semoga terus bisa silaturahmi terus nanti Insya Allah bisa membangun nih, dan terus berjuang. Jangan mundur, kita harus menjaga bank syariat. Kalau saya menyeru bank syariat, makanya kalau saya kritik juga tajam saya itu. Karena saya sangat mendukung, kemana-mana saya teriak. Bank syariat. Makanya kalau ada salah sedikit, saya keras juga kalau ngomong. Kenapa? Sudah saya bela, kok kenapa enggak mau benar gitu loh. Jadi bahasa saya itu gitu. Insya Allah, mohon maaf, tidak selalu. Allah a'lam.